Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan kembali bagaimana kita merawat keimanan dan juga amal soleh. Untuk merawat keimanan biar mantap. Biar mantap gimana kita? Yang pertama, majalisus sholihin. Nah, duduk dengan orang-orang baik, orang soleh. Yang kedua, tadabbarul Quran. Yang namanya Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Makanya Quran tidak cukup hanya kita baca terjemahnya, mana maksudnya, tujuannya, isinya diamalkan. Namanya mentadaburkan Al-Quran. Kalau kita mentadaburkan Al-Quran, maka kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Coba kalau kita Quran hanya dibaca tanpa mengerti isinya, kelakuan kita akan berubah. Benar gak, Duk? Betul, Pak. Kalau kita tahu isinya, maka kita akan mengamalkan daripada isi daripada Al-Quran tadi. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yunus 57. Hai manusia, telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Makanya wajib hukumnya mentadaburkan Al-Quran. Biar kita bisa mengamalkan isinya, maka iman kita tetap mantap. Karena tahu bagaimana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat di dalam Al-Quran yang ditadaburkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran dikasih syafaat pada hari kiamat bagi siapapun yang membacanya. Masya Allah, luar biasa. Pahala membaca Al-Quran bukan satu ayat, apalagi satu ain, tapi per huruf. Alif lam mim 3 huruf. Satu hurufnya pahalanya 10. Diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Masya Allah, luar biasa. Makanya Al-Quran ditadaburkan oleh kita. Apalagi? Buat yang sudah bisa membaca Al-Quran mah. Buat yang belum bisa, yang belajar, 2 pahalanya double ya, Pak? Pahalanya double. Pahala membaca, pahala belajar. Makanya jangan begini, mumpung pahalanya 2, salah, kapan bisanya gitu kan? Belajar mulu ya? Belajar mulu, kapan bisanya? Wajib kita memotivasi diri, wajib bisa dan bisa sebagai seorang muslim. Baik. Setelah membaca Al-Quran, setelah mentadaburkan Al-Quran, kemudian apa lagi? Ketiga. Holwul batni, sering mengosongkan perut. Maksudnya banyak puasa sunat di samping puasa wajib. Kenapa dengan puasa? Bisa menguatkan iman dan amal soleh kita. Dengan kita berpuasa, Masya Allah, jam 11, jam 1 lapar. Tadi jam 4 udah makan kenyang. Apalagi fakir miskin. Aus. Padahal tadi setengah 4, jam 4 udah minum sampai kenyang. Sekarang aus. Terpikirkan oleh kita mah yang puasa. Dur maghrib nasi pulen, panas. Ngepul. Pangang hayam. Ngebul. Sambal goreng merah. Wih, sop iga. Emping yang segede-gede gini. Enak banget. Fakir miskin, tidak tahu jam berapa mereka makan. Tidak tahu apa yang mereka makan. Diharapkan dengan kita berpuasa timbul belas kasihan kepada fakir miskin. Kemudian apalagi? Qiyamul lail, surat malam. Tiap ada permasalahan hidup, pekerjakan sembahyang malam. Bukan perintah Nabi, bukan perintah Rasul, tapi langsung Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Jadi kenapa dengan iman dan beramal soleh kita hidup bukan hanya memikirkan kebutuhan individu, tapi wajib memikirkan orang lain. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita manusia membutuhkan orang lain. Jangan jauh-jauh. Senyum butuh orang nggak, Bu? Butuh, Mas. Kita di TV ini berapa kameramen? Iya. Dipanggil berapa orang yang kerja? Yang nongol cuma mamah, bedu, sama jamaah, sama nabawi. Yang kerja berapa puluh orang di belakang. Kita ini selalu hidup berhubungan dengan orang lain. Makanya saya minta kepada pemirsa semuanya, ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan egois. Ya Allah, berikan kepada saya, keluarga saya rezeki yang banyak. Amin. Salah. Bukan hanya saya dan keluarga saya, semuanya. Semuanya. Biar kita bisa nolongin orang. Makanya doanya ada muslim. Doanya, ya Allah minta rezeki yang banyak. Niatkan buat begal ibadah kepadamu. Kalau kita hanya mikirin pribadi, yang dapatkan cuma kebutuhan kita. Kalau kita mikirin orang banyak, insya Allah Allah berikan yang banyak pula. Contoh nih biar gampang, Bro. Ya, Mas.
Ini misalnya naon teh paralon. Paralon, tahu paralon? Buat menyalurkan air. Ya, paralon. Saluran air. Ini keran. Keran. Oke. Ini keran keluarga, suami istri anak-anak. Keluar. Keran keluarga besar, mertua, ipar, Ya. orang tua. Ini keran anak yatim, Ya. keran fakir miskin. Baik. Kemudian keran masjid, musola, pesantren. Seandainya 5 keran dibuka semuanya, air yang ngalir ini gede nggak? Deras. Deras kan? Trrr. Mama tanya, paralonnya kelewatan ini basah nggak? Basah. Paralon yang kelewatan basah nggak? Basah, Bang. Maksudnya apa? Kalau kita minta sama Allah rezeki yang banyak, digelontorkan keluarga besar kita, keluarga orang tua, keluarga mertua kita, anak yatim, fakir miskin, masjid, lingkungan, dan sebagainya, kita yang kelewatin pun ikut basahnya. Ngerti nggak? Ngerti. Makanya pikirkan orang lain. Berbeda sekarang. Kalau ada orang berpikir hanya buat kebutuhan pribadi, keluarga saya tidak memikirkan orang lain, ini kan cuma satu nih Dedang, ini pada nutup. Ya. Ngalir nggak? Ngalir, tapi Kecil. kecil. Betul, pintar beduk. Makanya yang namanya amanu dengan amirus solihat harus berjalan dengan seimbang. Berjalan bersamaan, tidak bisa dicerai pisahkan. Jangan kita jadi orang yang egois. Anda bayangkan, ya Allah jadikan keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah. Doakan juga pemimpin kita. Keluarga kita yang sekeluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di negara kita, se-RW, se-RT, sekelurahan. Kata semua, aman nggak kita? Tidak aman. Tidak. Makanya doakan juga oleh kita. Lingkungan kita. Bangsa kita. Negara kita. Jangan egois. Inilah caranya meningkatkan iman kita. Meningkatkan juga amal soleh kita. Karena merupakan kebutuhan kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Jadi untuk mempertahankannya iman kita dengan 4 resep. Majelis Solihin, Tadabarul Quran, Hulwul Bati, Qiyamul Lail. Kenapa Qiyamul Lail? Ibaratnya begini. Kalau saya ada keperluan sama anak saya di kantor, siang-siang lagi hari kerja, sibuk nggak? Sibuk, padat. Kemungkinan tidak bisa diterima. Iya. Berbeda tengah malam lagi kosong. Begitu pun langsung diterima. Benar nggak? Iya. Ini maksudnya. Langsung diterima oleh Allah. Ada masalah apapun dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, langsung bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tokcer langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Biar mantap iman kita, biar mantap amal soleh kita, kerjakan yang 4, insya Allah Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. At-Tin ayat 6. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Amin. Semoga kita termasuk golongan yang melakukan 4 tadi ya, Pak. Betul. Agar keimanan dan amal soleh kita tidak dapat terpisahkan. Pertama, berkumpul dengan orang soleh, kemudian melakukan yang namanya Mentadaburkan Al-Quran. sering mengesahkan perut dan sholat di malam hari. Hebat beduk. Nah, Mas. Sekarang tinggal pelaksananya. Nah, pelaksananya juga kebetulan Zara, Ma, sekarang sedang berada di lapangan menjemput pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Oke. Nanti setelah ini juga Zara akan masuk, Ma. Sip. Ya, nanti biasanya Zara kan juga akan mempersilahkan jamaah yang ada di studio untuk bisa bertanya kepada Mamah Dede. Ya, silakan siapkan pertanyaannya, nanti ditanyakan langsung kepada Mama, akan dijawab setelah segmen berikut ini. Nah, nih sebentar lagi juga Zara akan masuk nih, Ma. Oke. Sebentar lagi Zara datang nih. Oh.